Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kabar baik toh saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan yang baik dan sukacita di sore hari ini di tanggal 31 Juli 2020. Nah saudara-saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di Jumat sore malam ini untuk bersama-sama bersekutu di dalam tayangan ini. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari saudara-saudara, kita menyerahkan jam persekutuan kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ketika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti persekutuan online GKI Karanglewas. Kami bersyukur karena juga Tuhan terus menolong kami ketika kami melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami di hari ini. Kami yakin dan percaya bukan sebuah kebetulan ketika kami melakukan semuanya baik, tetapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang memimpin kami semua. Maka dari itu Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan diri kami untuk diperbaharui iman percaya kami, sehingga kami juga dapat beroleh kekuatan yang baru di dalam menapaki kehidupan kami. Bahkan ketika kami menghadapi pergumulan kami juga dapat menjadi manusia-manusia yang kuat di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan, dan kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya juga Tuhan memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu di rumah untuk membuka kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Yuk kita baca sama-sama saudara-saudara. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 yang mengatakan demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kitab pada sore malam hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca Alkitab, tetapi yang merenungkan sabda itu dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Saya berangkat dari Bengkok waktu umur 16. Sampai di sini saya kerja tambah bayaran. Lewat 5 tahun saya tambah buka toko. Tahun 35 saya main judi. Uang habis, saya sakit, sudah mau mati. Lalu kawan saya bawa saya ke gereja. Dan di gereja saya minta supaya doakan supaya tabur sembuh. Pendeta itu bilang, "Apa saudara tahu kalau saudara orang berdosa?" Saya nangis, sebab hati saya terkuris. Saya ingat perbuatan saya yang salah itu sampai hampir mati. Terus dia doakan buat saya. Ada 400 orang lebih. Semua berdiri doakan buat saya. Banyak ikut saya menangis. Atau saya keluar dari gereja, saya bisa jalan sendiri. Dari itu mulai saya menjadi orang Kristen yang sungguh. Mulai menginjil di Ore Sumarjo, semua orang miskin tinggal sebagai tenda plastik. Saya pikir saya orang dagang, kenalan orang banyak. Saya pergi toko-toko, semua bilang, "Kami tidak ada waktu buat dengar itu." Waktu ditolak hati yang susah, tapi di rumah plastik diterima hati saya senang. Ke gereja jalan kaki, pulang pergi, sore berangkat dari rumah sampai gereja malam jam 1. Kembali dari gereja malam jam 1 sampai pagi jam 6. Naik sepeda ke Mojokerto. Tak pernah merasa capek. Di Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus bilang, "Manusia hidup bukan hidup dari roti saja. Jiwa dan roh perlu perkataan Tuhan." Dan sebab itu saya makan biasa, dan jiwa dan roh makan firman Tuhan. Tadi saya tiap hari, pagi 5 pasal, sore 5 pasal. 78 tahun
seikhlas sama Tuhan. Saya baca 95 kali. Jadi badan sehat, jiwa sehat, roh sehat. Kesaksian hidup Bapak Po Guan Sin mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa kita harus senantiasa berefleksi diri akan keterbatasan diri kita. Kalau Bapak Po Guan Sin bercermin dari kisah masa lalunya, dia sering main judi, uangnya habis, sakit-sakitan. Tetapi Tuhan masih sayang sama Bapak Po Guan Sin, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan dia untuk hidup. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kisahnya Bapak Po Guan Sin mengisahkan bahwa melayani Tuhan itu adalah hal yang menimbulkan sukacita luar biasa. Sekalipun Bapak Po Guan Sin harus memberi dirinya, harus mengorbankan waktunya, dari Surabaya ke Gresik jalan kaki pulang pergi, ke Mojokerto naik sepeda pulang pergi. Namun Bapak Po Guan Sin tidak pernah merasa capek. Kenapa, saudara? Karena makanan sehari-harinya adalah firman Tuhan yang menguatkan dirinya. Bahkan di suatu kesempatan ia ditolak sedemikian rupa, tidak ada waktu untuk dengar firman Tuhan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk melayani. Nah, saudaraku, hal yang sama juga terjadi dengan seorang yang bernama Yakub. Nah, kita tadi membaca kisah Yakub. Yakub juga sadar, saudara, akan kelemahan dirinya. Oh, dulu saya merampas hak kesulungan Esau, kakakku. Tetapi saudara, saat itu, saat berjumpa dengan orang di tepi sungai Yabok, orang tersebut adalah Allah sendiri sebetulnya, saudara-saudara, yang memelecokkan pangkal pahanya Yakub. Nah, di saat itulah Yakub merubah hidupnya 180 derajat menjadi Yakub yang berani untuk menghadapi ketakutannya. Ia menyadari keterbatasan dirinya. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan belas kasihan. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan berkat dari Tuhan. Lalu orang itu berkata apa, saudara, kepada Yakub? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Lalu diberkatilah Yakub. Saat itu, saudara-saudara, kesadaran akan kelemahan diri membuka mata hati seorang Yakub akan kehadiran Tuhan. Kesadaran akan kelemahan diri membuka mata Bapak Po Guan Sin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, yang pertama, sadarlah akan keterbatasan diri kita. Yang kedua, saudaraku, alamilah kasih Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari kisah Yakub, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah teriakan sukacita dan syukur Yakub yang luar biasa setelah Yakub bergumul dengan Allah dan ia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, Yakub mengalami kasih Allah dan Allah masih memberikan kesempatan pada Yakub untuk tetap hidup, saudara. Apa yang Yakub sudah alami? Dulu dia mencari hormat untuk dirinya sendiri. Sekarang mencari hormat Tuhan. Dulu merasa bangga karena ia beroleh hak kesulungan. Nah, sekarang hanya bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika hati seseorang sudah tersentuh oleh kasih Allah, akan terjadi pembaruan hidup. Saya percaya hidup Anda dan saya juga berkali-kali disentuh oleh kasih Tuhan. Pertanyaannya, seberapa sadarkah kita ketika kehidupan kita disentuh oleh kasih Tuhan? Nah, yang ketiga, saudaraku, mari juga kita punya panggilan untuk memberi.
Kalau ada orang yang meninggal, saudara, siapa yang akan disesali kepergiannya? Orang yang suka memberi atau orang yang suka menerima? Orang yang suka melayani atau orang yang maunya dilayani? Kailo sing meninggal sing rada sombong biyen. Wah, uripe ya sombong tenanan. Saiki kok wis ra ono. Lah, lebih disesali mana ketimbang kailo sing meninggal, duh apik banget wonge. Melayanine gesit, rajin, saudara. Nah, jelas orang yang suka memberi dan melayani. Nah, itu artinya, saudara, hidup orang yang suka memberi dan melayani adalah hidup yang menjadi berkat. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk mau memberi, mau berbagi dan peduli kepada dunia ini. Semua itu dilakukan bukan supaya, melainkan karena. Kalau kita memberi supaya, itu berarti ada pamrih di dalamnya, saudara. Ada muatan dari yang kita lakukan. Saya melayani supaya saya dianggap hebat. Saya melayani supaya banyak orang yang suka sama saya. Saya memberi supaya kekayaan saya bertambah 2 kali lipat. Namun, jika saudara mau memberi, memberilah karena. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya segala yang kita lakukan adalah akibat dari segala sesuatu. Lah, apa sesuatu itu? Anugerah Allah. Nah, masih ingat saudara-saudara khotbah minggu lalu? Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah beroleh keselamatan. Bahkan juga jaminan pemeliharaan Tuhan setiap hari yang selalu baru dan tidak pernah berhenti. Nah, masalah memberi ini seringkali terkendala dengan modalnya untuk memberi. Saya mau memberi, tapi gimana nih modalnya nggak ada. Sering kita dengar alasan, nanti sajalah kalau sudah kaya baru memberi. Ada juga yang berkata untuk diri sendiri saja nggak cukup, apalagi untuk memberi, repot lah. Nah, saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk memberi, tidak menunggu kita cukup, tidak menunggu kita kaya dulu, tetapi dari keinginan, dari tekad hati untuk memberi dan melayani. Memberi dan melayani itu tidak bicara melulu soal materi, saudara-saudara. Kita juga bisa memberi telinga kita. Kita juga bisa memberi hati kita untuk mendengarkan orang lain. Kita juga bisa memberi kekuatan kita untuk menolong orang lain, macam-macam, saudara. Nah, hal itu akan menuntun kita untuk memberi dari yang ada, bukan dari yang tidak ada. Nah, jangan sampai niat hati untuk memberi bergantung dari banyaknya roti atau ikan yang kita miliki, tetapi mulailah dari hati yang digerakkan oleh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kalau kita menyadari kelemahan dan keterbatasan diri, kita akan bisa datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Perjumpaan dengan Tuhan itulah, saudara, yang akan membuat kita mengalami kasih Allah. Dan itulah berkat luar biasa yang dapat kita rasakan. Karena aku telah diberi, maka aku memberi. Karena aku telah dilayani, maka aku melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh.
aku melayani, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang begitu baik dalam kehidupan kami sungguh bersyukur bila mana saat ini kami diingatkan oleh sabdamu, di mana kami harus mengutamakan prinsip hidup kami sebagai anak-Mu, yakni melayani Tuhan, melayani sesama kami, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak melayani Tuhan sepanjang usia kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu menopang dan memampukan kami. Ajak kami juga Tuhan untuk selalu rendah hati, tidak lupa diri, sehingga kami tidak larut dari kesombongan kami, melainkan kami selalu refleksi diri akan keterbatasan kami, dan kami selalu memohon belas kasihan Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pergumulan kami. Tuhan juga yang jamah, Tuhan memberkati setiap kami di dalam kami melewati pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, ketika berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan beroleh ketenangan. Jiwa kami akan merasa tenang dan damai, sejahtera, sehingga kami dapat menyelesaikan pergumulan kami dengan baik. Kami juga Tuhan bersyukur dan bersukacita saat ini ketika Tuhan anugerahkan usia yang baru untuk Bapak Edi Sasongko dan juga untuk Saudari Rosdiana Ria Agata. Kami percaya Tuhan 1 tahun usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka adalah 1 tahun yang penuh berkat. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, kesukacitaan di dalam setiap pekerjaan yang ditekuni oleh mereka, di dalam setiap studi, di dalam setiap relasi antar keluarga. Tuhan juga yang memberkati. Kami juga Tuhan berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kegiatan gerejawi yang dilakukan secara online, bahkan rencana kami untuk menggelar ibadah secara onsite. Tuhan juga yang memberkati setiap rencana, sehingga kami dapat terus memelihara kehidupan di tengah situasi seperti ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang baik. Inilah kami Tuhan, kami mau menyerahkan jam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam
Saudara-saudara yang terkasih, persekutuan Jumat tanggal 31 Juli 2020 telah selesai. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekeluarga di rumah masing-masing. Sampai jumpa di ibadah Minggu dan sampai jumpa juga di persekutuan Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.